never too old to learn. You are never too old To learn. You are never too old to learn. Bukan to learn. Learn. Belajar lagi. Ya, belajar bahasa Inggris lagi. Ya. Susah loh Pak. Ya, satu-satu. Kalau kita memahami, bacanya enak tuh. Seperti kayak baca berita gitu. Ya. Makanya dulu nggak mau proses Singapura, susah bahasa Inggris. Aku nggak bisa masuk Singapura. Belum terlambat kata nomor 3 ya. Tidak ada kata-kata tua untuk belajar. Karena tidak ada terlambat. Dilihat Tidak ada istilah terlambat. Ya. Terus belajar terus sampai kapan? Sampai ajal. Sampai inna lillahi. Terus jangan malu-malu ya Pia. Ya, belajar a i u babi bu lagi, belajar tan tin tun ban bin bun ya. Walaupun cucu kita sudah wah katam berkali-kali ya Pia. Tetap kita belajar terus ya. A i u babi bu tati tu sasi su. Ini Pia. Jangan malu-malu ya. Oke, you are, kamu adalah never. Abadnya never. Tidak pernah. Ya, never. Ya, tidak akan. Tidak akan. Ya, tidak akan. To itu terlalu atau sangat. Ya. All tua. Ya. Ini semuanya saya kira tahu semua setiap perkataan ya. You are never too old to learn, bukan to learn. To learn. Jadi bacanya juga harus disesuaikan dengan maknanya. Nah, harus disesuaikan dengan makna. Jadi membaca itu harus meresapi. Learn. Molen. Tambah lidah tua ini susah. Terus ya. Nggak usah bosen-bosen ya. Ulang. Tahu nggak dulu saya waktu di pondok tuh. Saya kalau baca bahasa Inggris, bahasa Arab, saya keluar dari kamar kan ada berapa? 8 kasur kata ranjangnya. Saya keluar di lapangan jauh. Malam-malam saya bawa lampu pakai minyak aja. Dulu belum ada listrik gitu. Ada akhir-akhir ya. Wah teriak saya, you are. Wah pokoknya saya kayak lagi ceramah sendirian. Ulang lagi ya. Bahasa Arab juga begitu ya. Nah, jadi perlu ketika kita ingin melancarkan sesuatu bahasa itu harus diucapkan dengan keras, termasuk baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran kalau kita keraskan itu akan manfaatnya banyak. Kuping bisa dengar ya. Kuping sendiri itu perlu dengar. Ya, jangan nggak ada suaranya itu beda. Membaca itu harus komit namanya membaca kan Al-Quran ikra itu baca. Nah, kalau baca di hati lain itu. Nah, baca itu keluarkan suara. Pengucapannya. Ya, dengan mengeluarkan suara itu lidah akan sehat. Bahkan ada satu kajian di Jerman ya. Orang yang baca Al-Quran itu mesti lidahnya nggak kena kanker apapun sehat pokoknya lah. Ya, pokoknya sehat. Kenapa? Tenggorokannya itu sehat. Karena setiap huruf itu mempunyai manfaat masing-masing di tenggorokan di mulut kita. Karena di situ katanya ada huruf kho. Huruf kho itu Anda kalau sering nyebut kho dalam Al-Quran, ininya lancar terus. Kho coba. Iya. Apanya itu? Air apanya? Iya. Di sini nih. Lewat kan di sini. Dahaknya ya. Nah, kho kan di sini dari halkum ya, dari tenggorokan. Ada huruf 6 yang keluar dari tenggorokan dalam ilmu tajwid, termasuk kho. Ha, kho, alif, ha, kho, ain, ghain, ha. Di sini juga. Nah, ada kajian di Jerman. Wah, hebat ya Bi ya. Kalau Anda baca Quran sering-sering, tenggorokanmu akan sehat. Nah, iya.
Jadi ini kalau kita baca, lidah juga akan bisa menjadi lemes ya nantinya ya. Kemudian mata, kalau Al-Quran akan menyehatkan ya. Telinga yang dengar akan dapat rahmat. Jadi banyak manfaatnya tuh. Maka kalau membaca, upayakan yang bisa didengar telinga ya Bu ya. Jadi mulutnya bersuara, telinga bisa dengar, mata bisa melihat bacaan Al-Quran. Ini pahalanya luar biasa, di samping mendapatkan ketenangan jiwa ya, dan kesehatan fisik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada nomor 3, you are never too old to learn. Gitu loh Bu. Jadi jangan you are never too old to learn. Jadi disesuaikan dengan arti. Anda, nah kayak gitu loh. You are, Anda, never too old, ya. Never itu tidak, ya. Tidak terlalu tua, ya. Anda tidak terlambat terlalu tua untuk belajar, ya. Jadi tidak ada istilah lambat untuk belajar. Maka dalam hadis atau pepatah Arab disebutkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Pernah dengar nggak Bu? Carilah ilmu dari mulai kapan? Buayan sampai ke liang lahat. Sama ininya, ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wah, ini kalau dihafal bagus banget ya, dimengerti. Termasuk yang ini sama, isinya intinya sama, ya. Ya, jadi dimanapun kalau ada kesempatan ibu, apalagi ilmu agama ya, ya karena ilmu agama ini sampai ke akhirat. Ya dunia juga penting, ilmu dunia, ilmu masak, ilmu cari duit, ya Bu ya, perlu banget. Tapi ini lebih perlu lagi, ya, dua-duanya perlu. Ya. Jadi tidak ada kata istilah apa? Terlambat. Bahkan dalam kata-kata lain ada. Later is better than never. Nggak tahu pernah dengar nggak? Later is better than never. Terlambat lebih baik dari pada tidak sama sekali. Nah, ngerti ya Bu ya? Jadi Anda yang baru misalnya ya, ada kesempatan beruntung ya, terus lagi kesempatan ini digunakan. Jangan sampai disia-siakan waktu untuk yang enggak bermanfaat, liburan, wira-wiri jalan ke sana, jalan ke sini enggak karuan ya Bu ya. Ya, dan semuanya ini sebenarnya Ibu akan dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikemanakan waktu Anda liburan pada hari Senin ini ya? Apakah Anda menghabiskannya di tempat-tempat sana yang tidak diridhoi Allah ya? Atau di mana? Semuanya nanti kita akan diperlihatkan screen filenya ya, gambar-gambarnya, videonya nanti di akhirat kelak. Videonya bukan yang Victoria. Ada videonya nanti Bu, dan nggak akan rusak gitu. Videonya akan ada, hari apanya, jam berapa, pakaiannya apa, warnanya apa, produknya apa ya Bu ya. Nah, semuanya akan ada ya. Semuanya akan diperlihatkan seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Kahfi 48. Coba surah Al-Kahfi ini biar ingat, saya juga biar ingat nanti ini. Surah Al-Kahfi itu surat yang ke 18. 48. Wawudi Allah. Wawudi'al kitab fatarul mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Tolong terjemahkan yang keras. Dan diletakkan
Letakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Nah, berhenti dulu. Ini Bu, nantinya. Kalau kita perhatikan secara mendalam itu, waduh, ini bisa menggetarkan jiwa sebenarnya. Tapi kadang-kadang karena kita nggak paham ya Bu ya. Iya. Oh, udah langsung ekspres ngebut, nggak tahu isinya. Kayak dulu para sahabat kalau membaca Al-Quran, satu ayat itu sampai bermenit-menit diulang lagi. Ini aku dosa ini sudah diampuni apa belum? Gitu Bu ya. Aku ini apalagi kalau ayatnya ayat neraka misalnya, siksaan. Wah, mereka menangis. Ya, seperti yang di sini nih. Ya, kalau kita pahami betul-betul ya, ternyata di sini Ibu, apa yang kita lakukan semua direcord. Semuanya nanti akan tertera dalam kitab. Kalau zaman sekarang file ya, pernah dengar file ya? Ya, didokumentasikan dalam file ya, yang semuanya orang-orang yang melakukan dosa akan kaget, terbelalak mata. Loh, semuanya ada semua. Aku ingat nih, waktu di mana itu di Bali aku gini, di sana gini, semuanya ada semua. Nah, semuanya ada ternyata di sini. Ya, wa wuti'al kitab fatarul mujrimina musfiqina mimma fi. Nah, ya, semuanya akan terekam, tertera, tertulis, tercatat, tergambar, semua tervideo ya Bu ya di dalamnya, dan mereka begitu takut kaget melihat bukti-bukti seperti itu. Hanya Ibu dengan membaca ayat ini kita harus watch out, waspada, hati-hati ya dalam setiap langkah yang kita lakukan, dalam setiap perkataan yang akan kita ucapkan, pandangan apapun ya, karena di kiri kanan kita ya ada Raqibun Atid ya, dalam surat Toha ataupun Qaf ya, itu dijelaskan wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terucap dari perkataan, di situ ada malaikat raqib dan Atid. Jadi Ibu ngomongnya yang benar aja ya Bu ya. Jangan ngasani wong. Everyday. Iya. Alias gibah. Kalau dengerin lagi cerita orang lagi ngerasanya wis Iya. minggat dari situ ya Bu ya. Nah, Continue. ini malah enak ini. Dibubuhin. Nah, terutama nyeritain majikan. Wah, sampai berjam-jam semangat. Jadi upayakan ya, kita tidak menceritakan keaiban orang lain ya, karena itu hukumnya ghibah ya dan berdosa. Tapi kalau habis cerita lega Pak. Kalau dizalimi kita wajib ya menceritakan kepada polisi atau ke siapa. Ya kalau sekedar yang biasa-biasa nggak perlu lah. Seperti majikan ya. Kecuali kita dizalimi, dipentung. Nah itu wajib diceritakan, nggak apa. Dalam Al-Qurannya ada. Illa man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Gitu. Ya, karena kalau nggak begitu itu akan tersebar, akan umum kezaliman itu. Iya. Tapi kalau kita ceritakan ya, maka orang itu akan ditakzir itu akan dikenai denda ataupun di apa, kayaknya kapok. Nah, makanya ketika dizalimi tidak apa-apa ketika dizalimi. Tapi kalau hal-hal yang biasa yang nggak perlu penting banget ya, sudahlah ya, kita doakan saja misalnya ya. Jadi apa Bu, ulangi lagi 49 dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis Terus? di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Ya Dan sudah dulu, stop Bu. Nah ini Bu, besar kecil semuanya apa Bu? Tercatat. Makanya sering saya sampaikan ibu-ibu ya, Anda kalau dihadapkan dengan dosa besar dan kecil ya, setan mengganggu kita,
jangan melihat kepada besar kecilnya dosa, ya Bu ya. Iya. Oh ini kecil nggak apa-apa lah, nanti kan Tuhan kan gampang ngampuninya, kan gitu kan setan ya Bu ya. Biasanya itu begitu. Maka jangan melihat besar kecilnya dosa yang akan kita lakukan, tapi lihatlah kepada siapa kita mendosa. Iya. Berbuat apa? Allah. Berbuat dosa kepada Allah. ya. Nah, jadi jangan melihat besar kecilnya, karena semuanya akan dicatat ya dalam satu kitab ya, dalam satu file, dan itu semuanya akan diperlihatkan kepada kita. Teruskan terjemahannya, teruskan. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Ini tuh ya, tidak ada yang dipilih kasihi oleh Allah makhluknya kita semua ini. Kalau dia berbuat dosa ya ditulis dosa. Enggak, oh ini keturunan raja, enggak perlu, enggak, itu malaikat enggak pilih kasih. Semuanya sama katanya ya Bu ya. Nah, cuma nanti yaitu masalah grasi pengampunan itu serah Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan ya. Maka kita selalu ya diminta untuk selalu beristighfar, supaya walaupun catatannya ada, tetapi nanti Allah yang Maha Kuasa akan memutuskan apakah orang ini mau dimasukkan ke situ atau dijebloskan ke sana. Nah, maka ada istilah Asmaul Husna, ada dua perkataan. Yang satu namanya Afuwun, yang satu Ghafurun. Ada yang tahu nggak Asmaul Husna? Ada Afu, ada Ghafur. Iya. Kalau Afu pemaaf, ya, artinya apa? Pemaaf di sini walaupun tulisannya ada, tetapi Allah maafkan. Iya memang kamu ada berbuat ini tanggal sekian jam sekian di anu tuh, ada itu, tapi aku maafkan, kata. Namanya Afuwun, ya. Nah kalau Ghafur diampuni memang betul-betul sudah dibebaskan, gitu ya. Afu beda. Jadi walaupun catatannya ada, tapi di situ Allah masih mempunyai kuasa lagi, hak kuasa di situ. Ya, Afuwun, Allah memaafkan walaupun buktinya ada. Ngerti ya Bu ya? Iya. Buktinya ada, tapi udahlah ini aku melas. Nah kan gitu ya Bu ya? Artinya nggak dipotong tangannya misalnya ya Bu ya? Itu Afuwun namanya. Allah. Maka penting Ibu yang diajarkan oleh Nabi ketika di malam Ramadan, hafal ya, Allahumma innaka afuwun karim. Nah ini maksudnya afuwun, supaya kita nantinya walaupun catatan keburukan kita ada, tapi ketika itu Allah memaafkan kita dan tidak dieksekusi kesalahan-kesalahan kita ketika di dunia ini. Ya, Amin. Wah sudah 55 nih. Pertama. Teruskan Bu, terjemahannya tadi. Kan? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para Oh ini belum ya, belum. Baik, sampai di sini dulu surah Al-Kahfinya. Kita kembali surah Maryam tadi. Al-Maryam kan sudah kita bahas ini. Maryam sudah ditutup. Sudah tutup. Sekarang kita bahas never. Iya. Never Pak. Sudah ya. Iya. Iya. Bahas Oke, kita kembali ke never tulen. Iya. Ke Stop fish. tadi nomor 3. Apal Bu nomor 3 Bu? You are never You are never too old to learn. You are never too old to learn. Jadi di sini bacanya ada tiga rangkaiannya. You are satu, never too old to learn. Nah, gitu loh. Kok Ya. jadi wong pelat? Ya. Tidak ada kata tua untuk belajar. Jadi terus. Oke, nomor 4. Stop wishing. Start doing. Di sini ada 2 ya. Stop wishing. Stop Start wishing. doing. Apa artinya? berhenti berharap mulai kalian tidak Kayau. Berhenti keseringan menghayal
ngelamun, apalagi panjang angan-angan, itu harus dibuat panjangan. Menghayal. Aku pengen punya villa kayak itu sampai ada 50, pengen punya ini, pengen nggak mau bergerak, pengennya doang ya Bu ya. Nah, namanya stop wishing, ya, jangan panjang angan, ya. Nah, itu enggak, ya boleh bermimpi yang tinggi itu boleh, tapi harus start apa? Doing. Nah, start apa? Doing. Start artinya memulai, doing melakukan, mulai lakukan, ya. Anda jangan banyak mimpi, ya, tapi buktikan lakukan. Ya. Dan menurut, mungkin saya cerita di sini, Konghucu, pernah dengar Konghucu ya? Kata Konghucu, ketika Anda ingin mencapai 1000 langkah, 1000 mile, maka Anda harus memulai dari langkah pertama. Pernah ke Giant Buddha? Belum. Ke mana itu? Ngongting. Pernah ya? Pernah naik ke atas? Nah, itu namanya bagus itu kan, pernah itu. Di daerah atau gelem. Nah, kan ada orang yang nyampe kaki Kalau Bapak orang emang berapa ribu langkah kan ke atas ya Bu ya? Iya. Orang kalau udah takut, ayo kira-kira sampai ke atas apa enggak? Nah, ini Bu. Jangan takut duluan. Ya. Ketika kita semua ingin mencapai ke atas, harus dimulai dari satu, dari langkah satu. Ini mau ke sana, ya Allah ini kok panjang banget, tinggi banget. Dia udah menyerah duluan. Nah ini udah ketakutannya. Maka kita harus memulai dari awal. Ya kalau nggak kuat yang 100 ya 2 dulu lah, nanti istirahat sebentar ya Bu ya. Nanti 2